Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Agus Kurniawan dan kali ini akan menjelaskan materi resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Seperti contoh, misalnya saat ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada bencana atau musibah, serta tentunya ada tekanan dari pekerjaan. Lalu kemudian apa sih resiliensi kolektif itu? Resiliensi kolektif merupakan gagasan tentang bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup melalui pengembalian fungsi relasi sosialnya. Seperti halnya individu, masyarakat juga memiliki plus atau minus dalam mengatasi permasalahan hidup dan mengusahakan keberlanjutan hidupnya. Pada hal ini, faktor ekonomi cukup berperan besar dalam menentukan daya kebertahanan atau resiliensi suatu kelompok masyarakat. Dukungan berupa sumber daya sosial, budaya, serta lingkungan dapat dikembangkan dalam bentuk ikatan sosial yang diperkuat untuk menjadi penyangga dalam kehidupan komunitas atau masyarakat itu tadi. Salah satunya dengan mengembangkan program pendidikan multikultur anak, mempromosikan kegiatan untuk penyadaran terhadap nilai-nilai budaya, lingkungan serta keragaman, dan juga mengembangkan layanan pendidikan anak baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk dapat menjadi langkah-langkah yang strategis dalam mengantisipasi perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya terdapat 3 cara pandang mengenai keragaman sebagai modal budaya, mana pandangan tersebut kurang tepat. Pertama yaitu pemahaman keragaman yang masih diwarnai oleh semangat religius dan bukan sosiokultur. 2. Adanya keragaman religi dan budaya yang dimanfaatkan sebagai alasan untuk melakukan pencampuran antara ajaran agama dengan tradisi ritual kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, adanya keragaman religi dan budaya yang dimanfaatkan untuk alasan asimilasi. Ketiga cara pandang tersebut sering menimbulkan ketegangan atau konflik-konflik di saat-saat tertentu. Seperti misalnya pada saat untuk kepentingan kekuasaan, politik, atau ekonomi. Cara pandang tersebut juga sering digunakan atau dimanfaatkan untuk memarginalisasi kelompok masyarakat minoritas yang tingkat pendidikannya di bawah atau rendah, sehingga membuat kelompok masyarakat tadi itu akan semakin rentan dalam ketidakberdayaan kolektif. Selanjutnya, pendidikan multikultur untuk membangun resiliensi kolektif. Sebagai upaya yang lebih dinamis di tengah masyarakat, membangun resiliensi dapat menyediakan ruang interaksi antara aspek psikologis manusia dengan lingkungannya. Interaksi tersebut akan mengembalikan dan memperkuat identitas
budaya khususnya bagi masyarakat tradisional, karena resiliensi masyarakat tradisional itu masih eh, terikat atau terkait dengan lingkungan alam atau lingkungan sekitarnya. Memperkuat resiliensi masyarakat tradisional berfokus pada kehidupan anak-anak, keluarga, serta tradisi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang masih terikat dengan lingkungan mereka. Penguatan identitas etnik pada individu-individu yang berasal dari kelompok masyarakat tradisional menjadi penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan juga mengembangkan kesadaran pada diri mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip kurikulum pendidikan multikultur menurut National Council for the Social Studies atau NCSS, yang mana prinsip-prinsipnya yaitu sebagai berikut. 1. Keragaman etnik dan budaya harus diperkenalkan dan dihargai oleh setiap individu, kelompok, serta masyarakat. 2. Keragaman etnik dan budaya harus ditunjukkan untuk menguatkan, melekatkan, dan meningkatkan daya tahan atau resiliensi masyarakat. Jadi keragaman etnik itu bukan untuk ajang saingan atau merasa lebih hebat sendiri, tapi untuk saling menguatkan dan mengikat. Kemudian yang ketiga, kesetaraan dalam mendapat kesempatan, terutama pada akses pendidikan dan ekonomi, harus diberikan untuk seluruh golongan dan seluruh kelompok etnis. Artinya tidak memandang latar belakang, baik itu latar belakang budaya, etnik, suku, ras, agama, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengenalan identitas etnik dan budaya harus ditujukan sebagai pilihan merdeka setiap individu dalam suasana yang demokratis. Pada artinya tiap individu bebas mengenalkan identitas etnik mereka, karena kita juga termasuk negara yang demokratis, sehingga suasananya harus demokratis juga gitu. Baik, selanjutnya itu bentuk resiliensi kolektif masyarakat tradisional. Dalam hal ini yaitu salah satunya adalah tradisi tahlilan, yang mana merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi ini digunakan oleh Sunan Ampel untuk mengganti tradisi Jawa kuno asli, yakni salah satu upacara Yoga Tantara dalam bentuk upacara Pancamakara atau Maulimo, yang meliputi mamso itu daging, kemudian matsya itu ikan, madya itu minuman keras, maituno itu bersetubuh, dan mugero itu bersemedi. Pada upacara Pancamakara atau Maulimo tadi, mereka membentuk lingkaran yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang mana dalam keadaan telanjang. Kemudian di tengah lingkaran itu tadi terdapat makanan, biasanya berupa daging atau ikan, serta ada minuman keras. Lalu kemudian mereka menikmati makanan tersebut serta minuman tersebut sampai kenyang dan mabuk. Setelah itu mereka bersetubuh ramai-ramai. Setelah nafsu perut dan juga syahwat terlampiaskan, mereka kemudian melakukan mugro atau semedi atau bertapa. Nah, tradisi itu tadi pelan-pelan digantikan oleh Sunan Ampel dengan tradisi tahlilan tadi, yang mana upacara ritualnya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan berpakaian agamis, kemudian mengepung tumpeng atau mengelilingi tumpeng,
minuman teh manis dan juga makan bersama. Selebihnya itu kemudian dibawa pulang sebagai berkat. Mengapa dinamakan berkat? Karena nasi tersebut sudah mengalami penyucian melalui doa. Dari simbol-simbol keberagaman itu tidak hanya sebagai pemenuhan religiusnya saja, tetapi juga mampu membangun solidaritas sosial, resiliensi, bahkan bisa menjadi sebagai media untuk kekuatan politik serta pembangunan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.